Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Bi Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan 2 video. Nah, untuk 2 video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Dan untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, tentang mengenai kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini, ini tentunya menyangkut nama-nama mereka. Nah, tentunya teman-teman tahu kan, nggak perlu disebutin. Nah, dan untuk video yang pertama, ini video yang pertama ini hasil karya dari teman kreator kita, yaitu Pak D. Wiwit. Nah, ini Pak D. Wiwit ini lagi menginterogasi yaitu anaknya, yaitu Tifariatun dan teman-temannya. Dan untuk video ini video hiburan dulu ya. Oke, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi video, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Terbongkar. Setelah diperiksa bapaknya Tifariatun. Udah. Ternyata Roy Suryojali CS adalah orang-orang bayaran. Anak datang, bapak mau tanya satu-satu, ya. Mana anak lama, ya. Biar mereka dulu aku periksa. Mbah, oh ya Simbah ini harus ikut nih, Mbak. Oh, Mbah, ini Mbah, ini lho, Mbah, ampun Mbah, ben kelar, ya, yo. Dandan terus. Simbah ini Ngomel. Sur, apa kowe nggak kasihan apa kalian tuh nggak kasihan sama Tifariatun? Dulu dia anak baik, ya kan? Sejak nikah jadi istri yang baik. Ini gara-gara kalian, keluarganya jadi bubar, terancam bubar. Ya, saben dino ngurusi ijazah Pak Jokowi. Ya, bener ora? Mbah, mriki Mbah, mlebu yo. Masuk Mbah. Biar kelar loh. Siapa yang memprakarsa ini? Siapa yang duluan? Yang ngajak-ngajakin ngerusuhi Pak Jokowi? Waduh. Oh alah, oh ya Sur. Jan. Suryojali. Kebangetan. Ayo siapa? Nggak usah salah-salahan. Jujur aja, ya kan? Nih, ternyata kalian memang dibayar. Rakyat Indonesia paham udah, kalian dibayar. Bukti transfer sah. Mereka dibayar. Ya, Ujal, nggak usah berasa kaget, nggak usah berasa kaget. Ijal. Ini bukti transfer, ya. Tanda terima tugas kalian tuh seperti apa, ya. Ngaku ae. Siapa sing marai? Jal. Mon. Siapa sing marai, Mon? Siapa yang paling berani coba? Siapa? Wes. Gak usah nyala-nyalain. Kowe ya, Sur. Kalian tuh ahli apa? Dulu kan kalian berantem. Suryojali sama Simon tuh berantem dulu. Iya. Ceng-cengan. Saling menyalahi penelitiannya. Ya ora. Kok sekarang bisa gabung gitu loh? Kemarin polisi udah ada misi nih. mengeluarkan statement pengumuman bahwa ijazahnya sah. Katanya siap dilaporin. Begitu dilaporin, ngeyel. Ya, nggak setuju sama hasil penelitian kepolisian. Kipiye? Yo, Ton, piye Ton? Malah seorang suamimu kasihan. Anakmu tuh. Ini gojol, bukti transfer ya kan? Dari Suryojali tuh. Dari Suryojali. Transfer dari Suryojali. Ini bukti transfer Simon. Untuk Simon dari Suryojali. Berarti kowe pentolannya kowe.
Pentolane Iki Suryo masalahe Jali. Tifariatun ora enek bukti transfer. Ya kan, bukti transfer Tifariatun ora enek. Berarti orang dibayar ora wae. Ya kan? Kowe salah ketambahan salah. Kowe korupsi. Jatah Tifariatun ora diwehi. Jatah Tifariatun ya dari bosmu tuh, bos kalian belum ditransfer sama Suryo Jali. Kejal. Kancamu iki Suryo Jali. Korupsi. Simon, bener ora? Cimon. Simbah juga tuh. Enggak ada bukti transfer. Simbah nggak ada bukti transfer. Ya Mbak. Oh, kan miso. Mbah juga belum ditransfer. Ayo, ngomong. Apa? Mang Nana. Jangan nyalain Mang Nana belum datang. Ini emang model kalian begitu, saling nyalain. Kalau udah ke pojok, saling menyalahin. Iya kan? Di mana-mana gitu kalau gerombolan, kalau udah kepetok, kamprok, saling nyalain. Ntar tunggu Mang Nana. Ya. Melas kalau Tifariatun. Ya. Mumet aku. Pokoknya jatah Tifariatun karo Simbah iki. Yo masuk ning diwehi nasi bungkus. Yo wong gelem. Tapi yo melas. Kayak nasi bungkus. Anggarannya kan gue bayar si gede-gede. Kan gue bayar Simbah Mbah. Iki piye? Berarti kowe korupsi, so. Kowe barang Simon. Yo kan ki sekongkol kayak caloro iki. Jal. Wis tuwe. Ya aja melu-melu kudune. Ijal. Dinasihatin yang muda-muda. HTI kowe, melu HTI kowe kan. Iya. Melu HTI. Udah parah. Ini gerombolan sesat. Mereka ternyata bayaran. Nih bukti nih. Ora usah belaga kaget kowe Jal. Ya bukti nih. Ya kan? Sur, tanggung jawab. Aduh. Tifariatun ya, melas. Ini malah ijazah, cek. Ini ijazah kalian palsu. Ijazah kalian palsu. Kok aku buka mentani sama Mang Nana. Jangan-jangan Mang Nana megang semua informasi. Sopo pentolane. Ya teman-teman, kita tunggu Mang Nana. Ya. Dek kowe teko. Ini orangnya dateng nih. Beneran. Mang Nana. Ikuti terus. Kepanjangan. Ya itulah video hiburan dari Pak D Wiwit. Nah, tentang masalah kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, ini ada angin segar ini ya. Nah, dan berita angin segar ini, nah ini tentang status mereka. Nah, dan tentang berita angin segar ini dari Joshua Sinambela. Nah, dari postingannya yaitu di kanal Facebooknya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali ya. Nah, kemarin ini Joshua Sinambela ini dipanggil oleh Polda atau Metro Jaya ini ya kalau nggak salah. Nah, dan untuk video tentang angin segar ini atau berita ini, nah, tentang yaitu status mereka nah, yang akan berlanjut yaitu entah minggu ini atau minggu depannya. Nah, ini berita ini, nah, ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Bang Vicky Himpong. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton sampai selesai biar kita nggak gagal paham. Oke, kita lanjut aja, gas. Kali ini mendapatkan angin segar dari siapa? Dari Pak Joshua M. Sinambela dalam postingannya Dari di kanal Pak Joshua Facebook. Sinambela. Jadi saya percaya informasi yang didapatkan oleh Pak Joshua M. Sinambela adalah informasi yang bisa dikatakan A1. Bang, lo kayak bocor halus A1. Tenang. Kenapa saya bilang A1? Karena kemungkinan ya kemarin Pak Joshua M. Sinambela itu ke Jakarta karena diminta oleh Barreskrim atau Polda Metro Jaya. Aku agak lupa teman-teman. Untuk dimintai keterangan sebagai ahli mungkin ya teman-teman, karena beliau adalah ahli digital forensik yang juga ikut membahas soal kasus ini ya. Dan
ketika dia menyampaikan postingan itu, saya harus mempercayai apa yang disampaikan. Ya, dia mengatakan bahwa hampir dipastikan bahwa DF Talk nanti untuk season berikut itu tidak diadakan di YouTube. Tapi diadakan di mana? Di pengadilan, teman-teman. Langsung deh saya bertanya-tanya, wah kalau di pengadilan berarti sudah ada para tersangkanya dong. Jangan-jangan sebentar lagi kasus tersangka akan segera dinyatakan dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Ya, karena setahu saya, koreksi kalau misalnya saya salah teman-teman ya. Setahu saya teman-teman, kalau sudah masuk ke dalam persidangan, ya, apalagi orang yang terlapor dengan hukum pidana, itu statusnya sudah menjadi tersangka sehingga setiap mereka yang masuk ke dalam persidangan itu adalah orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan secara data, fakta, bukti, kebenaran, ahli dan sebagainya. Pokoknya mereka harus bertarung dalam persidangan, orang yang terlapor yang sudah menjadi tersangka. Jadi teman-teman, kita akan melihat dulu bagaimana postingan dari Pak Joshua MC Nambela di Facebooknya. Ini angin segar buat saya. Pastinya buat kalian juga ya. Karena kalian sudah benar-benar sangat tidak sabar ingin melihat proses selanjutnya teman-teman. Ya, dalam postingan Pak Joshua MC Nambela saya akan bacakan di sini, saya coba. Nah, ini ya. Kalian dengar baik-baik ya. Hampir dipastikan DF Talk selanjutnya terkait kasus ijazah ini akan live di persidangan. Live di persidangan. Lah, berarti Pak Joshua MC Nambela dapat info dari mana ini? Mereka bakal live di persidangan sebagai ahli kah? Atau apa? Ya. Kasus ijazah ini akan live di persidangan. Kemudian, meskipun tetap akan ada DF Talk berikutnya di YouTube, tetapi kemungkinan tidak akan membahas kasus ini. Tetapi lebih ke literasi aspek hukum dan digital forensik. Ini wawasan ya teman-teman ya. Untuk kita semua agar supaya ya tambah wawasan aja, upgrade skill pengetahuan kita, agar supaya jangan sampai nanti ke depannya ada orang-orang yang ngaku ahli digital forensik yang mengatakan melakukan riset dan mengakui 1 miliar % bahwa data yang sudah dia selidiki adalah palsu, dan kemudian kita langsung serta-merta mempercayai orang yang mengaku ahli padahal pakar-pakaran. Pakar-pakaran. Oke ya. Jadi menjadi pertanyaan saya, apakah akan segera masuk di pengadilan? Menjadi pertanyaan teman-teman ya. In my humble opinion, opinion ya, tidak hanya para terlapor 2RS. Siapakah itu? Kalian pernah tahu ini. RS Roy Suryo dan Rismon Sianipar, Egy Sujana, Tiva Kurnia yang bakal jadi tersangka. Jadi tidak hanya terlapor ini akan terjadi tersangka, kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, semua pembawa acara podcast yang bukan produk jurnalistik yang benar seperti Sentana, kau Sentana TV ya. Sok-sokan dia kayak jadi jurnalis padahal bukan bagian dari jurnalistik yang tidak terlindung dalam Undang-Undang Pers ya, nomor 40 tahun 1999. Kalau nggak salah. Bang, pintar undang-undang kau bang. Itu Undang-Undang Pers teman-teman ya. Dimana di situ juga ada kode etik jurnalistik. Kode etik pers itu seperti apa? Nah, di sini mengatakan bahwa tidak hanya para terlapor 2RS ya, Egy Sujana, Tiva Kurnia yang begitu jadi tersangka, kemungkinan besar semua pembawa acara podcast yang bukan produk jurnalistik yang benar seperti Sentana TV, Refli Harun, Abraham Samad, Ikrar Nusa Bakti dan mungkin beberapa lainnya ada kemungkinan ikut terseret kasus tuduhan ijazah ini. Ini langsung kita confirm dengan dipanggilnya kemarin. Refli Harun dipanggil, Abraham Samad dipanggil. Siapa ini yang hostnya Sentana TV? Dia dipanggil juga, dan berapa konten kreator YouTube yang ikut menyebarkan setiap berita-berita atau tuduhan-tuduhan mengglorifikasi soal tuduhan-tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Kalian bakal kena kayaknya. Oke, next. Kemungkinan ikut terseret tuduhan ijazah ini karena memang mereka jelas bukan anggota pers, dan dalam podcast mereka diduga tidak menggunakan prinsip jurnalistik yang baik yang harusnya akurat, berdasarkan fakta bukan asumsi, berimbang, memberikan ruang semua pihak dan tidak beretikat buruk, menyerang, memfitnah dan menyebarkan kebencian. Kehadiran podcast seperti ini yang membuat atau memupuk suburnya polarisasi dan post-truth, karena menghadirkan opini-opini dan asumsi bebas tanpa proses verifikasi.
Podcast ini diduga menjadi sarang dan penyebar fitnah semakin masif karena lebih memanfaatkan sensasi, provokasi, atau teori konspirasi untuk mengejar popularitas, memanfaatkan para follower atau subscriber yang jumlahnya memang sangat besar dan umumnya memiliki latar belakang yang sama. Mat, Pli, sehat. Run, Ka. Solusinya adalah memperkuat literasi media, regulasi konten, dan peran media jurnalistik untuk melawan disinformasi dan hoax. Memilih media dan sumber yang kredibel dalam pemberitaan. Bagi para penuduh dan podcast andalan para penuduh yang menyebarkan berita menjadi lucu-lucu belakangan ini, teruslah berteriak, teruslah mendongeng, teruslah mumpung masih punya kesempatan sebelum menggunakan rompi orange warna Shopee. Kayaknya Bang Joshua ini pinter ngelawak juga tuh. Teruslah kalian mendongeng, teruslah kalian berisik di media sosial kalian, ya. Teruslah kalian membangun narasi-narasi yang menyesatkan. Teruslah kalian membangun berita-berita yang lucu hari ini. Sebelum kalian pakai rompi oranye. Teman-teman ya. Ya, seperti banyak prediksi Bapak yang penasehat Kapolri ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa tenang saja, akan banyak yang akan menjadi tersangka. Banyak yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Ya, itu benar-benar hal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pers ya. Kalian bisa melihat bahwa penggiringan opini yang mereka lakukan itu benar-benar sangat masif. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan kepada kalian kenapa ya, kenapa mereka sampai bisa terjerat untuk Abraham Samad, Refli Harun, Santana TV. Karena peran mereka itu bukan jurnalis yang diatur pada undang-undang pers. Di Indonesia status jurnalis yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, teman-teman. Untuk mendapat perlindungan profesi jurnalis atau misalnya hak tolak narasumber, kode etik jurnalis dan lain-lain. Ya, seseorang harus bekerja di media resmi berbadan hukum yang terverifikasi Dewan Pers. Channel-channel YouTube seperti Santana TV, Refli Harun, Abraham Samad bukan perusahaan pers berbadan hukum yang terdaftar di Dewan Pers, teman-teman. Jadi mereka itu seolah-olah ingin mengglorifikasi atau turut menyebarkan berita bohong. Maka mereka itu bukan jurnalis dalam arti hukum formal sehingga tidak otomatis mendapatkan perlindungan profesi jurnalis. Ya, nah kemudian mereka ini bukanlah investigator atau bukan investigasi tapi mengamplifikasi tuduhan tanpa verifikasi, teman-teman. Ya, mereka mendukung semua narasi-narasi tuduhan tanpa adanya verifikasi fakta dan bukti. Ya, ketiga channel ini, Santana TV, Abraham Samad, Refli Harun, ya, tidak melakukan verifikasi fakta secara ketat, ya. Investigasi lapangan atau konfirmasi ke pihak terkait. Mereka tidak melakukan hal itu. Konten mereka cenderung hanya mengundang narasumber yang mendukung tuduhan ijazah palsu atau menyebarluaskan narasi itu secara berulang-ulang. Kalian pasti kalau melihat narasumber yang didatangkan oleh Refli Harun, Abraham Samad atau Santana TV, itu orang-orangnya dari kubu sebelah semua yang mendukung tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Orang-orang mereka saja. Dan disiarkan, ditayangkan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus, teman-teman. Hal ini bisa menambah unsur kesengajaan dan penyebaran narasi fitnah dan dampak terhadap keamanan nasional dan kestabilan negara adalah tuduhan ijazah palsu presiden bukan sekedar isu personal. Kita garis bawahi ya, bahwa tuduhan ijazah palsu presiden ini bukan hanya sekedar isu personal, teman-teman. Akan tetapi ini menyentuh kepada legitimasi kepala negara. Ini juga menyangkut dengan kehormatan bangsa dan negara, teman-teman. Kalian pikir, wah Indonesia punya presiden 2 kali tapi ijazahnya dipertanyakan. Ini benar-benar mencoreng nama baik negara. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan sekadar isu personal kepada Pak Jokowi, tapi ini menyentuh legitimasi kepala negara. Penyebar luasan tuduhan yang tidak terbukti dapat mengancam kestabilan politik, menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem negara. Ini memancing ketidakpercayaan rakyat atau pendukung mereka kepada sistem negara Indonesia ini. Maka penegakan hukum bisa menggunakan alasan ancaman stabilitas nasional. Bisa tuh kena itu. Dan kesimpulan dari ini, teman-teman, karena mereka bukan jurnalis yang tunduk pada kode etik jurnalistik dan standar verifikasi ketat, melainkan individu
Ya, individu yang secara sengaja memperbesar narasi tuduhan palsu tanpa dasar hukum valid, bahkan secara sistematis mengamplifikasi tuduhan, maka patut diduga mereka ikut berperan dalam penyebaran berita bohong, fitnah, dan upaya pembunuhan karakter Presiden Joko Widodo. Karena itu secara hukum penyidik punya dasar untuk menjadikan mereka bagian dari pihak yang turut serta dalam kasus penyebaran fitnah ijazah palsu. Makanya kenapa sampai penasihat Kapolri mengatakan banyak yang akan menjadi tersangka, dan kemudian juga ada juga yang mengatakan, Pak Joshua M. Cinambela mengatakan juga bahkan terang-terangan menyebut nama mereka masing-masing kemungkinan akan menjadi tersangka karena apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mereka bukan pers, ya, yang tidak terlindung dengan undang-undang Dewan Pers, undang-undang pers, dan kemudian mereka tidak menjalankan apa yang dinamakan dengan kode etik jurnalistik, ya. Dan banyak sekali indikasi glorifikasi, amplifikasi sistematis di mana mereka menyampaikan narasi yang sama berulang-ulang, mengundang narasumber yang hanya percaya dan mendukung narasi tuduhan ijazah palsu. Dan itu bisa kena dengan pasal Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, teman-teman. Semoga cepat diproses. Kayaknya ini bisa diprediksi tak minggu ini atau minggu depan. Mungkin, teman-teman, ya. Karena Bang Joshua sudah dipastikan minggu ini loh. Dia katakan, ya. Kita nantikan terus beritanya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya. Nah, itulah angin segar ya, kabar berita terbaru yang disampaikan oleh Vicky Himpong, dan itu berita dari kanal Facebook, yaitu dari Pak Joshua Sinambela. Nah, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.